Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi dengan kami di dalam program Berkat Pagi. Sebelum Bapak Ibu Saudara menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Tetapi kita akan membacakan terlebih dahulu kepada ayatnya yang ke-25. Saya bacakan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kita lompat pada ayatnya ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pada pembacaan kita pada pagi hari ini, di situ dikatakan pada perikopnya yaitu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, kalau kita membacakan dari pasalnya yang ke-18 sampai pada pasalnya yang ke-20, di situ diceritakan tentang di mana dari Yesus ditangkap sampai pada kebangkitan Yesus, yaitu menceritakan tentang penyaliban Yesus. Dan pada pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau kita mundur pada ayat yang ke-19, di situ saya bacakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita lompat pada ayatnya yang ke-24. Dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada ayat yang ke-19 di situ dikatakan Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Berarti Thomas tidak melihat. Dan ketika pada ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan dari salah satu murid Yesus kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus tidak dipercaya oleh Thomas. Mengapa dia tidak percaya? Karena dia tidak mengalaminya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat pada ayat yang ke-26 di situ dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dia mengalami sendiri, dia melihat sendiri bahwa Yesus nyata yang tadinya sudah mati bahkan bangkit dan menampakkan diri kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi respon dari Thomas? Ayat yang ke-28 dikatakan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia menjawab, yang artinya dia menjadi percaya karena dia telah mengalaminya, dia telah melihat Yesus. Ayat yang ke-29 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita adalah orang-orang yang percaya yang belum melihat Yesus secara
langsung atau belum pernah melihat Yesus secara wujudnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita percaya? Bagaimana kita bisa melihat keberadaan Yesus? Yang kita adalah orang percaya Bapak Ibu Saudara yang dari dulu, mungkin dari sekolah minggu sudah mendengar tentang kabar tentang Yesus, mendengar tentang pertolongan-pertolongan Yesus, bahkan mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Bagaimana cara kita untuk percaya kepada Yesus meskipun kita belum pernah melihat keberadaannya, meskipun kita belum pernah melihat wujud asli dari Yesus? Bagaimana cara kita untuk percaya? Yaitu melalui iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, apa itu iman? Kita tahu bersama bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa kualitas iman yang baik akan menentukan mujizat Tuhan dinyatakan. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini di dalam segala pergumulan, pencobaan, bahkan dalam pergumulan sakit penyakit, yang kita nantikan adalah pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengalami mujizat sampai hari ini. Mungkin kita sudah membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita membawa segala apa yang kita alami di hadapan Tuhan, yang kita nantikan yaitu mujizat yang daripada Tuhan. Tetapi sampai hari ini, bahkan sampai detik ini kita belum merasakan mujizat yang daripada Tuhan. Perlu ditanyakan mengapa? Yaitu lewat iman kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa? Pertanyaannya mengapa kita belum menerima atau mengalami kuasa mujizatnya Tuhan? Karena iman kita belum berkualitas di hadapan Tuhan. Perlu kita tanya kepada diri kita sendiri, sampai di mana iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu perempuan yang mengalami pendarahan, di mana dia sudah di mana-mana berobat, tidak mengalami kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Mengapa dia bisa mengalami mujizat Tuhan? Mengapa dia boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan? Karena imannya. Apa yang dia katakan? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu perkataan iman yang sangat luar biasa, di mana dia beriman kepada Tuhan. Asal ku jamah saja. Apa yang terjadi? Yang walaupun saya bacakan, dia hanya mendengar tentang Yesus. Dia mendengar, mungkin dia sudah mendengar di mana Yesus telah banyak melakukan mujizat-mujizat, yang mungkin dia belum pernah melihat Yesus secara langsung. Dia hanya mendengar. Tetapi dengan satu iman yang sangat besar yang dia katakan, apa yang terjadi dalam dirinya, yaitu mujizat. Bapak Ibu Saudara, untuk itu mari pertanyakan, kita lihat iman kita kepada Tuhan. Kalau kita menantikan mujizat dan pertolongan yang daripada Tuhan tanpa melibatkan iman kita, kita tidak akan menerima mujizat tersebut. Tetapi ketika kita mempunyai iman, maka segala sesuatu yang kita minta, yang kita harapkan, mujizat, kesembuhan, pertolongan, Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak mau mengalami kuasa mujizatnya Tuhan. Orang kalau cuma berharap kesembuhan atau pertolongan tetapi tidak beriman, jangan harap dia akan menerimanya. Tetapi untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk tetap terus menambah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Biar semakin hari semakin kita percaya kepada Tuhan, yang walaupun kita belum pernah melihat Tuhan, tetapi saya yakin dan percaya kita melihat, kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita melihat, tetapi karena ada iman di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ketika kita memiliki iman. Amin. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dikatakan berbahagialah
Berbahagialah kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, dan Immanuel Allah beserta kita.